Tadi kita sudah mendengarkan cerita yang menarik, inspiratif dari NTT yang diceritakan oleh Mama Mina. Sekarang waktunya saya mengundang narasumber berikutnya. Ini kisah dari seorang pemuda asal Sragen yang tadinya merantau ke kota mencari pendapatan, mencari penghasilan, mencari kehidupan yang lebih baik, tapi akhirnya kembali ke desanya. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Mari kita sambut Jarwanto Trianggoro. Halo. Ini kayak musisi ya. Siapa? Pekerjaan apa pekerjaan? Petani juga. Petani, tapi kalau tampilan kayak musisi gini. Ya, rocker bang. Rocker, apa itu artinya? Rombongan kereta api. Tunggu dulu, ini apa tulisannya nih? Mending banyu udan, Timbang banyu setan. timbang banyu setan. Wah, agak horor ini. Coba jelasin apa artinya nih? Jadi di tempat kami, di desa kami itu ada masalah kekeringan bang. Oke. Jadi kami sama teman-teman bagaimana bisa memanfaatkan air hujan ini. Pakai instalasi. Banyu udan itu air hujan. Banyu udan itu air hujan. Oke, Jadi terus? kita manfaatkan air hujan ini ketimbang banyu setan. Banyu setan itu apa? Banyu setan itu ciu. Kawa-kawa, Minuman tahu keras. ya? Ya, minuman keras. Kami mencoba untuk kampanyekan bahwa air hujan lebih baik daripada air itu gitu. Wih. Ya gitu. Oke, Makasih. silakan. Ya. Baik, jadi tadi kan aku udah bilang bahwa Mas Jarwanto ini pernah merantau ke kota. Siap. Pernah mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Iya bang. Ketika berangkat ke kota, ada masalah apa di desa ini? Ya di desa di tengah hutan. Jadi di tempat kami itu ekonomi sangat sulit waktu itu. Jadi orang-orang tua kami itu hanya mengandalkan kerja bangunan dulu bang. Jadi pergi ke kota. Jadi tukang masyarakat bangunan. petani, iya, jadi tukang bangunan. Jadi buruh serabutan di kota. Jadi lahan-lahan pertanian di sana juga belum dioptimalkan waktu itu. Ini di desa mana ini? Desa Banyurep, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ada di peta itu ya? Ada bang. Oh ada, ya sudah lah. Nanti aku cari. Oke, jadi keadaan di desa seperti itu. Jadi artinya penghasilan masyarakat desa waktu itu tidak mencukupi atau kekurangan sehingga harus merantau ke kota. Siap, betul. Jadi masyarakat di sana itu hanya mengandalkan buruh serabutan tersebut. Jadi nanti 1 bulan kemudian pulang, nanti uangnya habis lagi, berangkat lagi dan lain sebagainya gitu bang. Kehidupannya seperti itu terus. Ya, dulu gitu. Tapi masyarakat yang tinggal yang tidak bisa ke kota untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, pekerjaan mereka di sana apa? Ya bertani tadi, kayak nanam jagung, kayak nanam padi, tapi itu tak ada hujan, nunggu paling 1 tahun sekali gitu. Kalau ada hujan baru kemudian bisa menanam dan menghasilkan. Iya. Kalau tidak ya? Enggak, nunggu suami pulang dari merantau tadi. Oke, jadi banyak suami, banyak pemuda yang merantau di kota-kota. Kota-kotanya biasanya kemana itu? Ada di Jakarta, ada di Kalimantan, juga ada di Sumatera, sering kayak gitu. Dan Mas Jarwanto satu dari para laki-laki yang merantau tadi? Iya, saya pernah ke Pekanbaru Riau waktu itu. Oke, jadi apa di sana? Jadi office boy pernah, jadi jualan bakso pernah. Oke, jadi itu pun lebih baik daripada keadaan di desa? Iya, karena sumber pencarian itu hanya nanam itu pun itu 1 tahun nunggu hujan bang, tak ada hujan. Nah, belakangan Mas Jarwanto ini kan dikenal sebagai inisiator ya, petani yang tanda kutip sukses mengembangkan tanaman kacang saca inci. Iya bang. Saca inci. Iya. Seumur hidup saya baru dengar ini, mungkin saya kurang main saya tidak terlalu jauh ya. Saca inci, ini kacang apa sebenarnya? Saca inci ini adalah kacang omega 3 bang. Jadi kandungan omeganya sangat tinggi. Jadi omega 3-nya itu 17 kali lipat dari ikan salmon. Karena omeganya 3-nya tinggi, 369-nya tinggi, kacang ini bisa merangsang pertumbuhan kecerdasan otak. Jadi ini omega 3-nya tinggi? Tinggi 46% bang. Dari hasil labnya. 46%. Ini jenis kacang-kacangan? Iya, seperti... Aslinya dari mana nih bibitnya? Aslinya dari Peru bang, hutan Amazon. Waktu dulu.
diimport ke Indonesia. Jadi bareng teman-teman dulu kita googling, ada kayak gitu, terus bareng teman-teman komunitas gitu kita coba impor masuk ke Indonesia dan kita budidayakan, Bang. Waktu itu 1 kilonya benihnya 1 juta. Benihnya. Jadi patungan untuk beli itu. Ya, sama teman-teman kiri. Baik, nanti jelasin ya. Ini jadi aneka banyak produk. Ini berasal dari kacang sacha inci semua ini. Iya. Wah, bisa jadi macam-macam. Nanti cerita ya. Siap. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Sebagai petani, Jarwanto Trianggoro merupakan sosok petani yang aktif dan inovatif untuk kemajuan dunia pertanian. Warga Desa Banyu Urip, Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini tercatat sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan Sumberwono, Kelompok Tani Sumber Agung, Ketua Gapoktan Banyu Urip, dan Sekretaris Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Banyu Urip Lestari. Sebagian besar warga Desa Banyu Urip merupakan petani. Selain menggarap lahan pribadi, mereka juga menggarap lahan milik perhutani dengan sistem kerjasama lewat LMDH Banyu Urip Lestari. Pada awalnya mereka hanya menanam tebu, jagung, dan padi. Lalu Jarwanto dan teman-temannya mengenalkan komoditas tanaman lain, salah satunya kacang sacha inci. Tanaman kacang sacha inci mempunyai banyak keunggulan, di antaranya mudah dibudidayakan dan punya banyak manfaat. Di antaranya, daunnya digunakan sebagai bahan sayur dan keripik. Kacang sacha inci mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, yakni Rp15.000 per kilogram. Inovasi lain yang digagas Jarwanto dan warga Desa Banyu Urip adalah IPA hibrid, yakni instalasi pemanen air hujan yang dimodifikasi dengan penambahan fungsinya sekaligus sebagai sumber resapan air atau SRA. Saat ini terdapat 69 unit IPA dan 37 unit SRA di Desa Banyu Urip. Dengan inovasi ini dapat menghemat pengeluaran air bersih sekitar 50%. Sebelumnya warga Desa Banyu Urip secara kolektif harus mengeluarkan uang 1 miliar lebih untuk membeli air bersih saat musim kemarau. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi warga Desa Banyu Urip yang mencapai ribuan ton untuk sekali musim tanam, Gapoktan Banyu Urip yang diketuai Jarwanto menyalurkan pupuk bersubsidi maupun non-subsidi sehingga warga dapat mengetahui harga secara transparan dan mendapat harga terbaik. Mas Jarwanto, saya dengar-dengar di Sragen waktu itu dekat dusun atau desa Anda ini dibangun pabrik gula. Ya. Dan kemudian tadi kalau kita lihat kan ada tanaman tebu ya. Siap. Awalnya masyarakat memang bertani tebu. Ya, jadi masyarakatnya awalnya nggak bertani, Bang. Jadi ada masuk tebu untuk lahan kering, Bang. Untuk lahan kering, tapi di waktu itu masih individual nanamnya. Jadi belum dibuka secara masyarakat banyak, itu belum. Waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua kelompok tani dan juga ketua Gapoktan di sana dan didampingi oleh penyuluh yang saat ini juga ikut hadir di sini, dan kami sosialisasikan itu bahwa ini tanaman tebu bisa berkembang di lahan kering dan bisa meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya, Bang. Tapi secara ekonomi memang meningkat, Bang. Secara yang dulu untuk sekolah aja sulit, terus untuk apa sulit, bahkan banyak anak-anak dulu yang tidak sekolah waktu dulu ya, baru sampai SD, SMP gitu. Secara ekonomi setelah bulan kering ini masuk memang meningkat, banyak yang rata-rata SMA lah, kuliah juga banyak. Cuman akhir-akhir ini kebablasan, makanya muncul tadi inovasi baru sacha inci tadi, Bang. Oke. Karena di sana ada masalah kekeringan, karena banyak tebu dan hutannya ini menjadi nggak balance, antara agroforestry-nya itu nggak balance. Jadi banyak pertaniannya, banyak tebunya daripada hutannya gitu. Awalnya kayak gitu. Dampaknya apa kalau banyak tebunya? Ya, tebu ini terlalu menyerap tebu dan dia tidak bisa menyerap air, akhirnya terjadi kekeringan, Pak.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.